Halo semua, balik lagi sama aku Pami. Di video kali ini aku mau ngebawain access point dari Cambium. Dan sebelumnya ini juga udah pernah dibawain di channel kita. Tapi di video sebelumnya ada perbedaan versi dengan yang ini. Dan juga di video sebelumnya hanya kayak ngejelasin sedikit sejarah Cambium dan speknya. Overall sih nggak ada yang berbeda dari segi spesifikasinya, hanya ada perubahan di bagian tampilan aja. Sebenarnya juga aku mau ngebandingkan langsung yang lama dan yang baru, tapi berhubung barang yang lama udah nggak ada di kita. Dan untuk speknya aku bacain sedikit. AP ini udah support dual band sampai dengan AC 1300, yang berarti AP ini udah Wi-Fi 5 dengan throughput up to 1300 Mbps dengan area coverage up to 180 meter persegi, dapat menampung hingga 256 klien. Dan nggak hanya itu, access point ini dapat nge-broadcast hingga 32 SSID dan terbagi menjadi dua, yaitu 16 SSID untuk 2G dan 16 lagi untuk 5G. Dan untuk lebih detailnya kalian bisa cek di video sebelumnya. Nah, karena di video sebelumnya itu cuma ngejelasin spek dan sejarah Cambium, jadi di sini aku bakal nunjukin setting langsung Cambium E410 ini. Jadi langsung aja kita setting. Jualan bakpao ya? Enggak. Oke, ini udah aku siapin semua. Cambiumnya udah terhubung ke laptop ini. Dan ini gua udah screen record, jadi langsung aja kita setting. Langkah pertama kita masuk dulu ke network. Kita satuin dulu IP laptop kita dengan Cambium ini. Nah, di Ethernet ini properties kalian lihat sendiri ya, kalian bisa ikutin step ini. Nah, sebelumnya otomatis seperti ini, jadi kita pilih use the following IP address. IP addressnya karena IP default dari Cambium ini 192.168.01. IP defaultnya 192.168.01. Jadi di laptop kita buat 192.168.0.10. Karena kalau IP-nya sama kita buat pasti tabrakan, pasti nggak terhubung. Jadi meskipun berbeda tapi dia tetap satu segmen. Oke, kita pilih oke. Nah, setelah selesai kita masuk ke browser. Kita masukkan IP defaultnya 192.168.0.1. Username dan passwordnya ini masih default admin. Langsung aja sign in. Oke, di sini udah masuk klien 0 dan RF radionya belum aktif. Angka pertama kita masuk ke configure sistem. Nah, country-nya kita pilih Indonesia. Setelah itu kita save. Oke, ini karena udah gua buat country-nya Indonesia, jadi next ke step selanjutnya, masuk ke radio. Nah, di radio ini kalian bisa pilih radio yang 2,4 GHz itu di channel berapa, di channel 1, 2, itu tergantung kalian bisa atur sendiri. Transmit powernya juga di sini gua pilih auto semua. Untuk radio 2,4 GHz, selanjutnya radio 5 GHz juga gua buat sama, automatic semua. Tapi di radio 5 GHz gua buat channel width-nya itu 40 MHz. Oke, save. Oops, sorry, ternyata ada ini masalah ini ya, perizinan untuk negara Indonesia, jadi kita tetap pilih di 20 aja.
Jadi di radio 2,4 GHz dan 5 GHz sama otomatis, dan untuk channel width-nya itu pakai 20 MHz. Next masuk ke WLAN-nya. Nah, di sini WLAN-nya kita masih kosong. Langsung aja kita pilih add WLAN. Nomor 1 kita pilih. Oke, WLAN 1 no SSID. Nah, di sini kalian bisa lihat ada mesh, client based recovery. Nah, di sini gua nggak bakal aktifin meshnya, jadi gua pilih off aja. SSID-nya gua buat E410 CNF. Security-nya kita ubah menjadi WPA service. Password-nya kita buat. Ini untuk radio yang 2,4 GHz. Nah, kalau kalian mau satuin juga bisa, dua radio jadi satu, tapi gua mau pisahin. Setelah itu save. Oke, sukses. Selanjutnya kita add lagi, add WLAN lagi, nomor 2. SSID-nya kita buat E410 CNF 5G. Security-nya kita ubah lagi. Radionya kita pilih yang 5 GHz. Oke, save. Oke, itu tadi cara setting untuk WLAN-nya atau SSID nanti yang di broadcast dari Cambium ini. Selanjutnya masuk ke bagian network. Di sini ada routes. Kalian bisa atur sesuai kebutuhan kalian. Ada Ethernet ports, security, DHCP. Kalian bisa atur DHCP-nya dari berapa sampai berapa. Dan di sini kalian bisa juga aktifkan guest access, schedule access, dan Cambium ini juga sudah support CN Master ya. Kita tes dulu CN Master. Jadi CN Master itu kayak web minutes-nya secara cloud. Oke, jadi ini udah nge-broadcast SSID-nya E410 CNF. Mungkin ini bakal gua cabut untuk masuk ke internet kita supaya kita bisa tes langsung apakah berhasil setting Cambiumnya. Nah, ini kabel langsung ke ini kita, jaringan kita, network kita. Oke, udah kita colokin, kita connect ke E410 CNF. Oke, ini aku udah connect ke E410 CNF. Dan yang nge-broadcast cuman di sini yang dapat cuman 2 GHz karena laptopnya cuman support 2 frekuensi 2 GHz, belum support 5 GHz. Selanjutnya aku bakal nunjukin cara kalau dari ini ya, cloud web manage-nya Cambium, si Cambium melalui CN Maestro. Kita masuk ke CN Maestro. Kita pilih CN Maestro login. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau kalian belum daftar, kalian bisa pilih join Cambium, klik cloud account. Dan di sini aku karena udah daftar, jadi aku langsung sign in aja. Nah, ini tampilannya kalau udah masuk. Di sini ada monitor, network, WiFi, IP group. Terus kita bisa kayak tentuin
alatnya di mana, location atau site. Ini kita bisa configure AP dan WLAN. Nah, kita coba bonding access point ini dengan CN Maestro kita. Di sini kita pilih claim your first Wi-Fi AP, pilih get started. Nah, di sini disuruh masukin SN-nya. Sebentar, SN-nya dari unitnya aja kita lihat. Oke, ini AP SN-nya, kita pilih klik. Oke, udah muncul sukses. Kita pilih next. Oke, passwordnya udah sama dengan yang kita buat tadi, country-nya juga Indonesia. Kita coba kita scroll ke bawah, nggak ada lagi. Oke, kita pilih finish. Nah, ini lagi proses bonding, kita tunggu. Nah, lampunya udah berubah biru, berarti sudah selesai proses ininya. Nah, ini udah selesai, udah finish, connect, exit. Kita pilih exit. Oke, di sini device-nya sudah terdaftar satu device ini, dan kita bisa settingnya melalui, jadi ada dua opsi pilihannya. Kita bisa setting dari CN Maestro atau melalui web lokal. Nah, di sini kalian bisa memonitor lebih banyak. Saran aku sih lebih bagus kalian ini ya, gunain CN Maestro karena lebih banyak ininya, fitur-fiturnya, dan monitoringnya juga lebih gampang. Oke, kita masuk ke device. Ini ada total satu, kita klik aja. Setelah itu kita masuk ke device-nya, view dashboard device. Nah, di sini dashboardnya kita sudah connect selama 25 menit. Klien tuh cuma satu, cuman aku doang. Dan untuk lihat konfigurasinya, kalian bisa masuk ke konfigurasi. Kalian bisa atur sendiri di sini. Dan WLAN-nya kalian bisa atur sendiri. Terus di bagian performance, kalian bisa cek ini ya, throughput-nya. Dan untuk ngecek WLAN kita, ini ada, nah sesuai ya dengan WiFi yang kita gunakan. Nah, sudah sesuai. Di sini kita bisa masuk ke klien, desktop J. Nah, ini nama device kita. Ya, itu aja cara settingnya. Jadi cara settingnya ada dua, melalui CN Pilot Web Maintenance lokal atau dari CN Maestro secara cloud. Dan satu lagi, kita bakal speed test untuk menunjukkan kita berhasil settingnya. Oke, di sini udah ketemu providernya Biznet, masih mencari servernya. Kita tunggu sebentar, agak lama, langsung aja mungkin kita bisa mulai. Oke, ini kita udah speed test, pingnya dapat 7, downloadnya masih berjalan di sekitar 40-an. Oke, downloadnya kita dapat 42 Mbps. Untuk uploadnya sudah mulai jalan, kita tunggu. Untuk uploadnya dapat 36 Mbps. Oke, selanjutnya gua bakal tes speed test kliennya dari handphone ya. Langkah pertama, kita connect dulu ke Wi-Fi dari CN Pilot ini. Kita coba yang pakai yang 5G. Oke, di sini sudah connect. Kita coba langsung speed test. Nah, ini udah ISP-nya Biznet, server Biznet. Kita langsung pilih mulai, go. Ping dapat 6 ms. Nah, downloadnya di sini full. Downloadnya kita dapat 86 Mbps. Untuk uploadnya sekitar 90-an. Jadi di laptop tadi ada kepotong setengah, nggak tahu ini mungkin dari laptopnya yang udah mungkin udah capek ya. Oke, hasilnya di sini download 86 Mbps, uploadnya 101. Untuk memastikannya kita coba sekali lagi. Oke, nggak ada yang berubah, downloadnya 89, uploadnya 99. Jadi fix ini sih udah berhasil.
Oke, jadi itu tadi cara settingnya, ada 2 tahap melalui CN Pilot Web Manage lokal, atau kalian bisa setting secara cloud dari CN Maestro. Nah, saran dari gue sih bagusannya pakai CN Maestro ya, karena lebih mudah monitoring dan fitur-fiturnya lebih banyak. Ya mungkin itu aja tutorial setting WiFi Cambium ini secara basic. Untuk kalian yang tertarik dengan produk ini boleh langsung cek di kolom deskripsi, dan untuk kalian yang berlokasi di Medan boleh langsung search Virya Persada Netindo. Kalian bisa datang langsung ke situ kalau kalian tertarik dengan produk ini ya. Dan jangan lupa support channel kita terus dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan pastikan kalian mengaktifkan bel notifikasi. Oke, aku pamit. See you next video.